Anak-anak sekalian, sobat pintar, apa kabar hari ini? Tentu baik. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya sebagai guru pembelajar pagi ini, perkenalkan dulu, nama Bapak adalah Sahabat Bancin. Bapak ngajar di SMK Negeri 54 Jakarta pada mata pelajaran Teknik Dasar Otomotif, kompetensi kalian Teknik Dasar Ringan Otomotif pada kelas 10 semester 1 dan 2. Lokasi waktu kita pertemuan hari ini adalah 100 menit dan hari ini adalah pertemuan yang ke-10. Anak-anak sekalian, untuk menghangatkan suasana, maka kita punya moto. Ya, kalau Bapak bilang nanti semangat pagi, Anda bilang pagi. Kalau saya bilang SMK, Anda bilang bisa. Sedangkan kalau Bapak bilang Dinas Pendidikan DKI, Anda sebut jaya. Dan kalau Bapak bilang teknik kendaraan ringan, menjadi lebih baik dan luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak sekalian, materi kita pagi ini adalah pengenalan komponen engine dan prinsip motor 2 tak dan 4 tak. Namun demikian, anak-anak sekalian, pertemuan yang dulu kita sudah membahas, dan mungkin anak-anak juga sudah pernah menggunakan transportasi mobil. Apa itu mobil? Mobil adalah terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada engine, yang kedua ada kasis, yang ketiga adalah ada elektrikal. Kalau tidak ada engine-nya, tidak ada kasisnya, itu bukan mobil. Tapi apabila digabung 3 komponen itu, maka disebut dengan mobil. Ya, engine ada beberapa sistem. Ada sistem pelumasan, ada pendinginan, ada bahan bakar, ada pelumasan, dan ada sistem pembuangan. Begitu juga ada kasis. Ada kemudi, ada rem, ada suspensi, dan sistem pemindah tenaga. Yaitu ada kopling, transmisi, poros pelesat, dan gardang. Dan elektrikal itu juga ada terdiri beberapa sistem. Ada sistem pengapian, sistem penerangan, ada starter, pengisian, dan sistem lampu indikator. Namun anak-anak, sobat pintar pagi ini, kita fokus untuk menjelaskan di sistem engine. Ya, untuk mengetahui sistem engine itu, maka anak-anak sekalian harus kenal dulu apa itu komponen-komponen engine. Kebetulan ada beberapa trainer kita, ada trainer kita di sini. Ya, ini adalah mesin engine Suzuki, ya, Estilo. Nanti akan kita jelaskan. Tapi kita sengaja memperlihatkan kepada sobat pintar yang di rumah supaya nanti lebih paham. Ya, mesin. Ya, mungkin anak-anak sekalian sudah sering mendengar engine. Engine itu adalah suatu komponen yang menghasilkan tenaga yang dibutuhkan untuk menjalankan mobil. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah tipe-tipe dari engine. Ada 3, ada yang penggerak depan, ada yang penggerak belakang. Ya, bahkan kalau kita lihat lagi sejarahnya motor itu ada beberapa klasifikasi. Ya, engine atau motor bakar terdiri dari 2. Yang pertama adalah engine internal combustion, ya. Yang kedua adalah external combustion. Yang dimaksud dengan motor bakar internal combustion adalah pembakaran bahan bakarnya itu dilakukan di dalam mesin. Yang terdiri dari, kita lihat aplikasinya di lapangan, ada mesin bensin yang menggunakan pembakaran dalam mesinnya, ada motor diesel, ada mesin roket, ada mesin jet, dan lain-lain. Sedangkan internal combustion adalah mesin yang pembakaran sistem bahan bakarnya dilakukan di luar engine. Contoh mesin uap, nuklir, mesin turbin, dan lain-lain. Anak-anak sekalian, kita harus paham dulu kalau konstruksinya mesin seperti ini. Namun Bapak ingin menjelaskan dulu, sobat pintar sekalian, sebelum kita lanjut ini, maka sebaiknya kita menonton film dulu yang berhubungan dengan animasi tentang engine. Nah, supaya nanti anak-anak sobat pintar yang ada di rumah bisa lebih paham, ya, bagaimana tentang engine itu sendiri. Nah, ini kita lihat, ya, mungkin sedikit. Oke. Anak-anak pintar yang ada di rumah, ini adalah konstruksi sebuah engine, yang mana kita lihat ada pistonnya, ada polos engkolnya, ada connecting rodnya, ya, ada pin pistonnya, ada blok mesinnya, ya, ada packingnya, ada blok mesin,
Setelah ada itu ada flywheel. Dilanjut lagi dengan blok silinder. Ya. Kita lanjut lagi. Itu ada mekanisme katup, ada pegasnya, ada katupnya. Lanjut dengan ada lagi seal dan pinnya. Ada pegas, ada noken as, ada baut pengikat noken asnya. Setelah itu disatukan ke dalam blok mesinnya sehingga dia menyatu. Dilanjut lagi dengan pemasangan komponen berikutnya. Ya, ada rantai timing chainnya, ada karet pengencangkan karetnya, ada tutupnya. Lanjut lagi dengan tutup kepala silinder, ada packingnya, ada karter, ya karternya. Sehingga dari komponen-komponen yang disatukan tadi akan kelihatan menjadi sebuah mesin yang utuh. Anak-anak sekalian, pasti anak-anak mungkin penasaran. Ya, tadi udah kita lihat beberapa komponen, tapi ingin kita lebih membahas lebih jauh. Komponen-komponen engine itu kalau kita bongkar satu persatu, maka dia lebih kelihatan lebih jelas. Untuk itu, Bapak ingin menyampaikan komponen-komponen berikutnya, ya supaya lebih paham anak-anak sekalian. Ya, kita lihat konstruksi konstruksi engine-nya. Yang pertama adalah kalau kita ada kepala silinder, mungkin lebih paham lagi. Ada kepala silinder, ada silinder head-nya. Ada camshaft-nya, ada rantingnya. Tadi udah dijelaskan mungkin. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini konstruksi daripada engine. Ya, kalau kita lihat dari pandang samping, kalau tadi secara utuh. Lanjut lagi. Ini kepala silindernya. Ya, kalau kita lihat kepala silindernya, ada kepala silinder itu yang disebut dengan kepala silinder. Ada kalau kita lihat di sini. Ya, ini bagian kepala silindernya. Ini disebut dengan blok silindernya. Sedangkan yang ini adalah bagian poros engkol. Ya. Jadi kalau kita itu bahas apa fungsi daripada tutup kepala silinder. Tutup kepala silinder fungsinya adalah sebagai pengaman komponen-komponen yang ada di dalam blok kepala silinder. Ya. Lanjut lagi, kalau kita lihat lagi, ada bloknya. Jadi kalau tadi kita utuh, ini kita lihat lagi. Fungsinya apa? Sebagai tempat kedudukan mekanisme katup. Lanjut, ada camshaft-nya. Ya. Lanjut lagi, ada mekanisme tentang katup. Ya, kalau kita lihat, ini adalah tipe daripada mekanisme katup overhead camshaft. Yang kedua ada camshaft-nya. Di situ ada piston, ada poros engkol, dan ada pegasnya. Setelah itu ada mekanisme katup yang model penggeraknya di atas. Setelah itu kita lanjut lagi dengan ada packing. Packing gasket ini adalah dia sebagai perapat antara kepala silinder dengan blok silinder. Agar apa? Agar tidak terjadi kebocoran kompresi. Sobat pinter yang ada di rumah, ya tadi kita udah bahas komponen-komponen daripada kepala silinder, mulai dari tutupnya, katupnya, noken asnya, blok kepala silindernya, katupnya. Mungkin anak-anak ada yang kurang paham. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Apa itu fungsi katup? Ada yang paham? Oke. Katup adalah berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menutup dan membuka saluran campuran bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar, sekaligus juga untuk menutup saluran bahan bakar pada saat terjadinya pembakaran. Jadi dia berfungsi sebagai membuka dan menutup saat dibutuhkan pada saat proses pembakaran. Lanjut lagi dengan blok nih. Packing itu tadi ada beberapa campuran bahan yang digunakan untuk packing supaya dia kuat, tahan terhadap panas, terhadap tekanan, dan tahan lagi dia terhadap minyak pelumas. Makanya packing itu bahan campurannya adalah ada stainless, ada karet,
dan ada campuran serbuk besi. Kita lanjut lagi dengan blok silinder. Komponen yang kedua kita bahas adalah blok silinder. Blok silinder ini berada antara kepala silinder dengan karter bagian bawah, yang mana fungsinya adalah sebagai tempat kedudukan piston. Yang kedua sebagai tempat ruang bakar, terjadinya proses pembakaran bahan bakar dengan udara pada ruang bakar pada tekanan tinggi. Besarnya adalah sekitar 12 kg. Sobat pintar yang ada di rumah, kita lanjut lagi. Blok silinder itu juga ada yang tipe kering dan ada basah. Dan di dalam blok silinder itu juga dilengkapi dengan namanya water jacket. Water jacket itu berfungsi sebagai saluran air untuk menyerap panas akibat daripada pembakaran yang ada pada mesin. Supaya apa? Agar mesin tidak cepat panas yang akan mengakibatkan terjadinya kemacetan pada mesin. Ya, ini adalah kelanjutannya. Dan ini adalah tipe blok mesinnya tadi, ada yang tipe terpisah, ada juga yang tipe menyatu. Lanjut dengan piston. Anak sobat pintar yang ada di rumah, bahwasanya piston itu berada di dalam blok silinder. Ya, di dalam blok silinder fungsinya adalah untuk menekan campuran bahan bakar menjadi bertekanan tinggi agar menghasilkan tenaga. Ya, anak-anak sekalian bisa dilihat di layar monitor fungsi daripada komponen piston. Ya, dan begitu juga kalau kita lihat komponen-komponen piston itu sendiri ada beberapa komponen, dan kalau kita belah bisa kita lihat lebih jelas. Piston itu bentuknya bulat, ya, dan ada lubangnya dan ada tempat ringnya, ya, sehingga nanti tidak ada ring itu sendiri nanti berfungsi sebagai perapat antara piston dengan blok silinder. Dan ini adalah bagian pistonnya, dan ini adalah bagian connecting rod. Ini adalah bentuk daripada belahan daripada piston. Lanjut, ini tipe-tipe piston. Ya, tipe piston itu ada yang 4, ada yang model ya split piston, ada yang slipper, ada yang oval, dan ada attachment piston. Yang mana fungsinya masing-masing punya kelebihan. Nanti adik-adik sekalian bisa cari informasi yang lebih lanjut. Tipe-tipe dari piston itu sekaligus penggunaannya. Ya, ini adalah pin pistonnya. Ini adalah ringnya. Ya, yang mana tadi Bapak udah jelaskan sebelumnya bahwa fungsi ring ini adalah sebagai perapat antara piston dengan bloknya ini. Ya, jadi kalau fungsi ring piston tadi adalah sebagai perapat antara bloknya ini, ada lubangnya ini, dengan piston yang ada di luar agar tidak terjadi kebocoran pada saat langkah kompresi. Ya, kita lanjut lagi. Bentuk daripada sambungan piston, ya, yang umum dipakai ada beberapa tipe, ada yang tipe ball joint, ada angle joint, ada lap joint. Yang mana masing-masing juga punya karakter khusus. Ya, tapi secara umum ada hal yang penting yang perlu anak-anak sekalian, ya, bisa dilihat ke layar ini. Kalau Anda nanti pada saat pembongkaran mesin, ini sebuah piston, ya, yang tidak boleh dilakukan adalah pada saat pemasangan ring piston itu, ya, kita misalkan ini ada alurnya 3, nah, maka pemasangannya adalah tidak boleh ke sisi bagian depan. Ya, sisi kerja engine sini tidak boleh. Maka kemana kita pasang? Maka harus dipasangnya adalah ya saling menyilang. Ini mungkin ring yang bagian atas. Terus yang kedua kita pasang nanti posisi ring yang kedua ke posisi alur yang di sini. Sedangkan posisi yang ketiga kita pasangkan ke sisi daerah bagian belakang. Ya. Apa tujuannya? Pada saat terjadi kompresi, maka ring ini berfungsi agar tidak terjadi kebocoran pada antara dinding silinder dengan bloknya. Makanya kalau itu sebaiknya pemasangan ring ini tidak boleh kita bikin pemasangannya contohnya sejajar seperti ini. Ya, tidak boleh. Ini contohnya ring yang pertama, ini ring kedua, ini ring ketiga. Tidak boleh. Kenapa? Pada saat terjadi nanti langkah operasi akan mengakibatkan terjadinya kebocoran. Jadi sebaiknya kita bikin di selang-seling. Sobat pintar yang ada di rumah, inilah tadi teknik pemasangan ring. Ya, anak-anak sekalian sudah paham apa fungsi daripada ring kompresi? Ring kompresi adalah sebagai perapat dengan dinding silinder. Begitu juga dengan ring oli untuk
mengikis oli yang ada pada dinding silinder agar oli yang ada dalam karter tidak terbakar sehingga olinya tidak cepat habis. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi dengan berikutnya adalah bagian polos engkol. Polos engkol kita lihat bentuk konstruksinya seperti anak-anak sekalian. Nih, ya bentuknya seperti itu. Dia tidak segaris, ya tapi dia ya berbentuknya berlekuk-lekuk agar apa? Bisa terjadi proses ya terjadinya pembakaran pada saat ruang bakar. Ya, bahkan ada tipe-tipe polos engkol juga kita lihat pada engine-engine yang lain. Ada yang 4 silinder, ada yang 6 silinder, ada yang 8, ada yang 12 silinder tergantung daripada engine. Yang berikutnya adalah ini bearing. Yang mana bearing ini adalah sebagai bantalan antara poros engkol dengan connecting rod. Ya, yang berikutnya adalah flywheel. Flywheel ini adalah sebagai memperbesar momen. Ya, kenapa dia disebut seperti ini adalah supaya pada saat kita starter, poros engkol itu mampu berputar dengan cepat karena ada momen dari flywheel. Yang kedua adalah fungsi dari flywheel adalah sebagai benda yang digerakkan oleh motor cutter untuk memutar daripada poros engkol. Yang berikutnya adalah ada oil pan. Ya, oil pan adalah sebagai tempat penampungan minyak pelumas. Adik-adik sekalian, ada yang tahu fungsi dari minyak pelumas? Minyak pelumas itu adalah sebagai alat yang digunakan untuk melumasi komponen-komponen yang bergerak. Nah, di dalam tadi kita sudah jelaskan ada beberapa komponen, ada komponen engine itu yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Ya, dan dia membutuhkan sistem pelumasan. Untuk itu, minyak pelumas itu juga harus ada penampungannya. Di mana ditampung? Nah, ini tempat penampungan adalah oil pan. Adanya paling bawah, ya, supaya olinya bisa turun. Anak-anak sekalian, setelah kita paham semua komponen tadi, jangan lupa ya pada saat kita nanti Anda pemeriksaan komponen, maka jangan lupa dalam hal tanda-tanda pemasangan daripada timing chain supaya mesinnya bisa hidup. Kalau sudah Anda periksa, Anda bongkar, sudah Anda kenal, tiba-tiba tidak pasang pas pemasangan tanda timing baik di puli bagian atas, begitu juga dengan poros engkol di bawah, maka dipastikan mesinnya tidak akan hidup. Ya, anak-anak, ini ada kita lihat ada tandanya di sini, ya ada juga tandanya di atas. Itu jangan lupa sebelum Anda bongkar, anak-anak sekalian harus memperhatikan tanda-tandanya dulu agar pada saat mesin nanti tidak gagal untuk hidup. Anak-anak sekalian, kebetulan kita ada trainer di sini dan seharusnya kita uji coba. Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, anak-anak sudah paham semua. Sekarang kita coba uji praktik yang ada di dalam trainer kita nih. Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan dan ini bisa kita gerakkan mesinnya. Jadi beginilah sistem kerja engine yang ada pada saat mesin kita hidupkan. Ya, kita lihat dari mana. Ini bagian kepala silinder tadi sudah Bapak jelaskan. Di sini ada noken asnya. Bahkan kita lihat di sini ada piston. Piston dia naik, bergerak naik dan turun. Ya, setelah itu dia berhubungan dengan polos engkol. Ya, polos engkol diteruskan lagi dengan ini flywheel. Nanti dari flywheel ini ada dihubungkan lagi dengan input transmisi. Dari transmisi ke polos popular shaft, langsung dengan gardan. Kalau penggerak roda belakang dihubungkan dengan roda. Jadi anak-anak sekalian, sobat pintar yang ada di rumah, inilah sistem kerja engine ya yang bekerja pada saat mesin kita hidupkan. Ya, anak-anak bisa melihat ya selama kita hidupkan mesin seperti ini. Baik anak-anak sekalian, mungkin ada yang bertanya, anak-anak yang ada di rumah, anak-anak, mana yang terjadi kalau pada saat kita proses terjadinya mesin kita hidupkan terjadi pembakaran? Coba silinder berapa yang duluan terjadi pembakaran? Ada yang paham? Atau kalau kita belajar dengan pelajaran sistem pengapian, coba anak-anak sekalian, ada yang paham mana yang duluan? Ya, kalau ini sebuah mesin, maka bagian depannya adalah sisi yang ini. Ya, ini bagian belakang. Nah, sekarang kalau kayak gitu kita lihat silindernya mana? Ini silinder 1, kebetulan yang kita bahas ini ada 3 silinder. Yang ini silinder 2, ini silinder 3. Ya, jadi nanti mana yang duluan terjadi pembakaran? Anak-anak jangan lupa ya, dan harus diingat kalau pertama adalah silinder 1. Setelah itu dilanjutkan dengan 3, setelah itu dilanjutkan dengan silinder 2. Jadi tidak boleh 1, 2, 3. Kita harus selang-meling. Kita lanjutkan lagi dengan tadi judulnya adalah motor 2 tak. Anak-anak sekalian mungkin paham, sering mendengar apa itu motor 2 tak dan apa itu motor 4 tak.
Yang dimaksud dengan motor 4 tak adalah terjadinya gerakan piston. Piston ini terjadi 4 kali gerakan, ya, isap, kompresi, usaha, buang, ya, sehingga untuk menghasilkan satu usaha. Jadi maksudnya dengan motor 4 tak adalah terjadinya gerakan piston, isap, kompresi, usaha, buang, di mana poros tengkolnya berputar 2 kali putaran dan menghasilkan satu langkah usaha. Ya, sedangkan apa itu motor 2 tak? Motor 2 tak adalah terjadinya proses piston 2 kali gerakan, menghasilkan poros engkol 1 kali, menghasilkan satu langkah usaha. Nah, ini kita jelaskan, bisa dilihat nanti nonton YouTube anak-anak sekalian. Ya, ada itu apa itu intake, ada itu kompresi, apa usaha, apa itu buang. Ya, ini prosesnya 4 tak. Ya, bisa kita lihat. Ya. Nah, ini apanya? Motor 2 tak. Ya, hampir sama antara 4 tak, cuman hanya siklusnya. Kalau 2 tak dia hanya 2 kali gerakan, hanya 2 kali gerakan pistonnya, sehingga ada gerakan yang bersamaan antara langkah isap, ya, langkah isap dengan langkah usaha, langkah kompresi dengan langkah buang. Ya. Ya, anak-anak sekalian, ya, kita harus jelaskan, mungkin 4 tak sudah kita jelaskan dari awal sampai akhir. Ya, anak-anak harus juga paham. Kita matikan dulu. Ada beberapa keuntungan 4 tak. Ya, anak-anak ada yang paham? Nah, yang keuntungannya adalah pembakaran lebih sempurna karena proses pemasukan, pemampatan sistem kerja dan pembuangan sendiri berjalan dengan baik. Yang kedua, pemakaian sistem bahar lebih irit. Yang ketiga, konsumsi bahan bakar pelumas lebih sedikit dan panas mesin lebih rendah. Yang kedua, kerugiannya ada kerugiannya juga. Ya, sobat pintar yang ada di rumah, kerugian 4 tak adalah konstruksinya lebih rumit, harganya lebih mahal, dan perawatannya juga lebih sulit. Sedangkan keuntungan motor 2 tak adalah tenaga yang dihasilkan lebih besar, konstruksi engine lebih sederhana, tenaga engine lebih spontan. Kerugian motor 2 tak adalah pembakaran lebih kurang sempurna karena proses pemasukan, pemampatan sistem kerja dan pembuangan secara bersamaan. Yang kedua, konsumsi pelumas lebih banyak, makanya asapnya biasanya cenderung yang putih, dan panas mesin lebih tinggi, suara mesin lebih berisik, dan polusi udara lebih tinggi. Sehingga sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sekarang ini tidak dikeluarkan lagi untuk konstruksi motor 2 tak. Anak-anak sekalian, ya, di ujung pertemuan kita ini, ya, mungkin ada yang mau bertanyakan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pada pertemuan kita ini anak-anak sekalian, sobat pintar yang ada rubah bisa mengikuti, dan selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.